Wajar orang itu pelit duit karena dia cinta sama harta. Orang yang benar-benar pelit, alladzi indahu falam yusalli alayya, yang ketika diriku disebutkan di sisinya, dia nggak bersolawat kepadaku. Antum kalau dengar nama Nabi Muhammad lalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam, berkurang isi dompet antum. Lalu kita nggak sodakoh, lalu kita tidak berbagi, ada sebabnya. Mungkin dompet kita ketinggalan, mungkin sengaja ditinggal supaya nggak berbagi. Tapi ketika lewat tuh nama Nabi kita alaihi salatu wassalam, apa yang menyebabkan antum nggak bersolawat? Antum punya lisan, antum punya mulut, antum punya hati, dan antum mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu nggak bersolawat, maka benar-benar disebut al-bakhil. Al-bakhil ada alif lamnya. Yang disebut orang bakhil itu tuh, yang diriku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah syukur sekali bisa sampai kerja, bisa sampai ke Masjid Al-Muttaqin yang sejak anak beritanya asap yang sudah sampai ya ada asap. Kemarin turun asap itu jam asap rokok. Seorang muslim nggak boleh berhenti menuntut ilmu, walaupun dia profesor. Kenapa? Ilmu ini ada 3 jengkal. Para ulama mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Kuat. Hal yang enggak Syibrani. Hal yang kedua, biasanya ke tahapan yang kedua, dia itu akan tawadu. Orang yang jadi merendah diri, ya, nggak sombong. Ketika dia masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lam syai'an. Dia sampai ke tahapan kalau dia nggak tahu apa-apa. Jadi semakin pinter, semakin nggak ngerti apa-apa. Maka kita jangan berhenti untuk ilmu. Sebagian kita ilmunya nggak bertambah. Kalau ditanya hafalan Qur'annya berapa surat Bapak hafal Qur'an? Masya Allah. Dari SD sampai sekarang nggak pernah nambah. Ya itu aja. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq,
Qul a'udzu birabbin nas. Apalagi? Idza jaa nasrullahi wal fath wal 'asri. Apa? Inna a'tainakal kautsar. Udah. Padahal umur bertambah, jabatan naik, gaji tambah besar, semakin hari semakin mendekat ke kuburan, tapi ilmunya nggak bertambah. Padahal derajat kita itu ikut ilmu kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Beriman diangkat derajatnya. Alhamdulillah, tidak seperti binatang yang menghambakan diri kepada benda-benda mati atau benda-benda hidup. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, diangkat derajatnya. Dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat lagi. Lalu kita nggak mau belajar. Sebagian ulama, Masya Allah, udah mau mati di atas ranjang kematian dia. Ketika datang teman-temannya menyebutkan sebuah hadis, dia langsung ambil buku dari bawah kasurnya. Terus dia ambil pena. Yang membesuk dia bingung. Wa fi hadhihi sa'ah, sampai waktu ini engkau masih mencatat ilmu itu, kata dia. Iya. In katabtu khairan. Kalau aku tulis sesuatu yang baik, kata dia. Kalaupun aku meninggal dunia, aku telah meninggalkan sesuatu yang baik. Maka usahakan kalau antum datang kajian, bawa pena sama buku. Karena kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengar sekali langsung hafal. Itu masih nyatet. Imam Syafi'i masih nyatet. Kalau antum kan lebih dari Imam Syafi'i. Cuma dengar doang, alhamdulillah. Insyaallah semua anda bisa ulangin lagi. Karena pakai rekaman. Sekarang kan udah direkam semuanya. Oleh jamaah usahakan. Mulai saat ini dengar kajian, punya buku, punya pena. Al-Imam Syafi'i ketika menulis itu, beliau anaknya orang miskin, anak yatim. Beliau itu mencari kertas-kertas buangan. Nulisnya terpaksa karena nggak punya. Kertas yang udah ada tulisannya di halamannya, di baliknya masih kosong, dia cari itu. Kemudian Allah berkahi ilmu. Ahibati fillah. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ini masih belum bisa merapat jemaah. Kayaknya masih ada tempat kosong untuk jemaah. Coba merapat sedikit. Yang depannya ada sedikit 2 cm maju ke depan antum. Mudah-mudahan yang maju sedikit masuk surga. Insyaallah. Anda lihat ada yang berdiri di sana jemaah. Ya, silakan masuk, jangan nutup jalan yang masuk. Nah, sebelah kanan ini. Sebelah kanan, silakan, sebelah kanan dulu. Iya. Sambil minum mana? Minta izin ini, Pak. Bismillah. Nah, masih ada tempat? Iya, silakan. Yang ada tempat angkat tangan jemaah. Supaya temennya bisa, Masya Allah, ini kosong, gak ada yang maju di sini, ditinggal kosong, Masya Allah. Iya, merapat jemaah. Masih banyak yang kosong, Masya Allah. Kita itu sama tempat aja bakhil kan jemaah. Ana dulu yang dapat ini katanya, Masya Allah. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalian kasih keluasan tempat buat saudara kalian, Allah luaskan hidup kalian. Itu janji Allah Azza wa Jalla.
Ahibati fillah, kita akan berbincang tentang untukmu bunga yang tak pernah layu. Masya Allah. Nenek-nenek aman di belakang. Untukmu bunga yang tak pernah layu. Siapa dia jemaah bunga yang tidak pernah layu? Ibu kita. Kalau istri sering layu, perempuan sering layu sebenarnya. Tapi ketika dia menjadi seorang ibu, dia nggak boleh layu. Dia punya anak yang setiap pulang sekolah dia akan panggil nama bundanya, Ummah, Ummah, Masya Allah. Ketika anak itu masih bayi dan dia tidak bisa memanggil nama bundanya, maka dia akan menangis. Dan ibunya tahu kalau yang dia cari adalah ibunya, bukan bapaknya. Maka antum sebagai laki-laki harus ridho, karena memang bunda itu ibu yang wanita yang tidak pernah layu. Cintanya tak terbatas, kasihnya bak mentari yang menerangi dan tidak pernah minta balas budi. Dia hanya ingin satu, anaknya tumbuh besar menjadi manusia yang bermanfaat. Cukup kebahagiaan seorang ibu melihat anaknya berbahagia, melihat anaknya sukses, melihat wajahnya. Allah bercerita tentang hati seorang ibu di surat Al-Qasas di ayat 7, 8, 9 dan selanjutnya, cerita tentang hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada tahun di mana Fir'aun membunuh anak laki yang lahir dari Bani Israel. Ketika lahir Nabi Musa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa agar dia menyusui. Susuilah putramu, susui. Ini perintah. Jadi di ayat 7 dari Al-Qasas ini ada 2 perintah, ada 2 larangan, dan ada 2 kabar gembira. Ini salah satu keindahan Al-Quran Karim. Perintah pertama, an ardi'i, susui dia. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau engkau khawatir, takut sama anakmu, lemparkan anakmu ke sungai. Buang ke sana. Perintah pertama susui, perintah kedua lemparkan ke sungai. Masya Allah. Baik. Dilarang. Apa larangannya? 2. Wala takhafi wala tahzani. Engkau jangan takut dan jangan khawatir. Jangan. Kenapa Allah kasih 2 kabar gembira? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada ibunya Nabi Musa, kami akan balikin dia kepadamu.
Udah dibuang nih, kami akan balikin dia kepada. Dan kami akan menjadikan dia utusan Allah Azza wa Jalla. Betul. Disusuin, kalau keranjang buang. Allah mengatakan jangan takut dan jangan khawatir. Tapi apa yang terjadi dengan ibunya Nabi Musa alaihissalam? Allah katakan di ayat 10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibunya Nabi Musa itu kosong. Nggak ada siapa-siapa di hati itu kecuali Nabi Musa. Yang ada dalam benak ibu ini anaknya. Padahal udah dikasih kabar gembira, udah dikasih tahu, tapi tetap kosong. Kecuali menyebut Nabi Musa alaihissalam. Anaknya sudah ketemu, sudah dibawa di istana Fir'aun. Kenapa? Karena ibunya tahu. Ibunya nyuruh kakaknya Nabi Musa, kusi, engkau ikuti. Karena hatinya kosong, kecuali dari menyebut Nabi Musa alaihissalam, in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Hampir saja ibunya Nabi Musa ini ngomong kalau itu anaknya. Hampir saja. Kalau bukan karena kami yang menguatkan ibunya Nabi Musa, litakuna minal mu'minin, untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang yakin dengan janji Allah. Seperti itu hati seorang ibu. Sembilan bulan dia hamil kita. Antum yang hadir di sini semuanya lahir dari rahim seorang ibu. Antum ingat, yang sudah menikah harus lebih ingat lagi. Kenapa? Karena biasanya dia akan sibuk sama istri. Padahal dia melihat istrinya hamil. Seharusnya tatkala melihat perut istrinya membesar, yang dia ingat adalah ibunya. Ya Allah, dulu aku seperti ini, berada di perut bundaku. Ahibati fillah, Allah memerintahkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tadi imam kita membacakan surah Al-Isra ayat 23-24. Surah Al-Isra ayat 23-24. Antum pulang baca tafsirnya. Kita nggak mungkin mengkaji secara luas karena waktu kita terbatas. Tapi antum di rumah punya banyak waktu kosong. Dan ayat yang pertama turun itu Iqra, bukan Isma. Yang pertama turun apa? Iqra, artinya baca, bukan Isma. Isma itu apa? Dengarkan, baca. Makanya umat Islam itu ummatul qiraah, umat yang suka membaca. Nggak punya bahan bacaan, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Kau bilang apa yang mau dibaca? Quran itu dibaca. Dalam sehari berapa jam antum baca Quran? Sebagian kuat pegang handphonenya 1 jam. Angkat ke atas, angkat ke bawah, ganti bacaan. Pindah dari grup ini ke grup satunya. Sebagian punya 10 grup. Tiap hari apa yang dibaca di grup itu? Ada grup yang isinya makanan. Makanan ini, ibu-ibu suka baca resep ini, resep. Padahal nggak ada yang dibikin ya, cuma baca dong. Nah, tolong dibaca. Surah Al-Isra ayat 23-24. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah menetapkan sebuah perintah
agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya saja. Ada banyak sesembahan di muka bumi ini. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah mentari, ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah pepohonan. Allah sudah menetapkan satu perintah, engkau nggak boleh beribadah kecuali kepadanya. Di awal Anda singgung tadi, bahwa manusia ini makhluk yang dimuliakan sama Allah SWT. Dia harus moderat, ada di tengah. Kalau dia kurang, jadi seperti binatang. Kalau dia lebih, jadi seperti Fir'aun. Tetaplah menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Jangan menghamba kepada binatang dan jangan mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Engkau hamba, tidak akan pernah berubah posisi manusia. Tatkala dia menjabat satu jabatan, tetap dia itu abdi Allah Azza wa Jalla. Naik lagi jabatannya, tetap hamba Allah Azza wa Jalla. Sampai jadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi penguasa, tetap engkau itu hamba Allah Azza wa Jalla. Maka tugas utamamu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Ihsan. Puncak kebaikan yang kau harus lakukan kepada orang tua. Dan manusia tidak akan pernah berubah. Antum walaupun umur 70 tahun tetap pangkatnya anak. Ada orang pangkatnya berubah. Enggak, Ustaz. Saya sudah bukan anak lagi. Saya sudah kakek-kakek. Iya. Tapi bapak ada. Oh, udah mati bapak. Tetap kan anaknya bapaknya. Gak akan pernah berubah. Kewajiban berbakti itu tidak akan pernah berubah. Sebagaimana manusia tatkala posisinya menjadi penguasa, dia tetap abdi Allah Azza wa Jalla. Begitu pula antum, ketika antum menjadi orang yang mulia, antum sudah punya istri, antum punya anak, antum punya cucu, antum tetap anak. Nggak berubah. Nih perintah Allah tetap harus didengarkan dan dilaksanakan. Berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya mati, tetap wajib berbuat baik. Ibunya meninggal dunia, wajib berbuat baik kepada ibu. Lalu Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adapun ketika kedua orang tuamu sampai di masa tuanya, Allah berbicara masa tua. Karena biasanya kalau orang tua masih muda, masih kuat, yang perlu sama orang tua itu anak. Kita yang perlu nih. Antum lagi kuliah? Mana yang kuliah? Antum kuliah? Enggak, udah selesai. Nah, siapa yang biayain kuliah? Orang tua. Nah, nih yang masih kuliah, yang belum nikah, apa kerjaannya? Telepon orang tua. Assalamualaikum. Mau ujian besok. Belum bayar SPP. Siap. Sebagian ibu itu jual kalungnya untuk kita. Sebagian ibu itu rela gak makan agar kita makan. Tapi ketika dia masih muda, dia tahu dia gak perlu sama anaknya. Silahkan nak, engkau belajar terus. Berusaha untuk jadi orang hebat nak. Ibu akan bekerja, bapak akan bekerja. Tapi kalau sudah sepuh orang tuanya, Allah katakan ketika itu dia lebih perlu lagi sama antum. Tapi anaknya sudah pergi. Sebagian anaknya merantau jauh. Ada yang ikut istrinya. Sebagian anak itu ada yang ikut tempat kerjanya.
hidup bersama kerjaannya. Ya mau gimana lagi Ustaz, cari rezeki. Nah, nggak apa-apa. Asalkan engkau tahu Allah Azza wa Jalla menyuruhmu berbakti pada orang tua. Dimanapun kau berada. Ketika sudah sepuh keduanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata kepada keduanya uff. Sebuah kalimat yang menandakan engkau gak suka, engkau gak nyaman. Kenapa kok disebut ketika tua? Ketika muda gak berani, anaknya macam-macam, digampar sama orang tuanya. Kurang ajar dikit anaknya diputus kiriman dia, gak berani dia. Terpaksa dia harus patuh dan nurut, beradab dan beretika. Tapi ketika orang tuanya sudah tua, anaknya yang kasih nafkah buat orang tuanya, dan biasanya orang tuanya mungkin hidup bersama anaknya, semua keperluan orang tua itu anak yang kasih. Di sini anak berani biasanya menolak permintaan orang tuanya. Atau kalau tidak menolak, merasa nggak nyaman dengan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menyakitin hati orang tua. Maka Allah katakan fala taqul lahuma uff, larangan dari Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan kewajiban anak berbakti kepada orang tua, beliau mengatakan di antara maknanya adalah tanfud thawbak amamahuma fayusibuhumal hubar. Jangan engkau menghempaskan bajumu, kadangkala ya bajunya berdebu lalu dipukulkan seperti ini, debunya kena orang tua, nggak boleh. Debunya kena orang tua nggak boleh. Seperti itu kewajiban anak berbakti sama orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Kata-kata mulia ini mengandung dua makna. Yang pertama, memang kata-katanya indah. Yang kedua, intonasinya indah. Karena ada orang ngomongnya baik tapi intonasinya nggak baik. Nah, ibu kok kepingin nasi goreng? Oh ya, mana belikan. Kira-kira baik nggak kayak gitu jamaah? Ketika anak mengatakan, ya Allah ibu kepingin nasi goreng ibu. Nasi goreng yang apa? Ada nasi goreng ayam, nasi goreng ini, nasi goreng ini. Itu gimana bahagianya ibu kita jamaah? Itu yang Allah perintahkan. Wa qul lahuma qawlan karima. Pilihlah kata-kata yang indah buat keduanya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Allah katakan, dan rendahkan sayap kerendahan, rendahkan sayap kehinaanmu. Bayangkan gimana merendahkan? Seperti burung jemaah. Antum pernah lihat bagaimana seekor ayam ketika anak-anaknya naik ke punggung ibunya, ketika dia buka sayapnya supaya anak itu masuk ke dalamnya. Dulu ibu melakukan itu kepadaku. Anak sekarang merasakan jemaah. Anak kadang kala sedang sholat, anak-anak naik ke punggung anak. Kadang kala anak sedang istirahat, sedang baca, tuh anak naik-naik. Dan kita gak marah. Kita pernah seperti itu sama orang tua kita. Sekarang biarkan keduanya melakukan itu kepada kita. Mereka mau nginjak kita, mau naik ke kepala kita, berikan buat mereka. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana kita sayang sama mereka. Dijadikan kuda-kudaan sama anak-anak kita sekarang. Maka kita harus melakukan itu untuk kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan,
Ya Allah, wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah merawat dan membesarkanku ketika aku kecil. Ahibati fillah, penutup ayat ini mengingatkan kita kalau kebaktian anak kepada orang tua itu bukan pura-pura. Gimana pura-pura? Ada anak-anak yang di depan orang tuanya baik, tapi di luar gak pernah doakan orang tuanya. Berarti engkau pura-pura baik. Bahkan di luar kadangkala menceritakan keburukan orang tuanya. Kita menceritakan keburukan orang lain dosa. Gimana kalau kita menceritakan keburukan orang tua kita sendiri? Ahibati fillah, Zur'ah ibn Ibrahim meriwayatkan, ini Ibnul Jauzi dan kitabnya Al-Bir Was-Silah, menceritakan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar. Lalu dia berkata, innali umman balagha bihal kibar. Aku punya ibu, sudah sampai masa renta, udah tua renta. Wa annaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatun laha. Dan dia tidak bisa lagi membuang hajatnya kecuali punggungku menjadi kendaraannya. Sekarang mungkin antum punya kursi roda, enggak lagi antum menggendong ibu antum. Nih tabi'in mengatakan punggung jadi tunggangan buat ibu. Wa annaha wa uwaddi'uha wa asrifu wajhi anha. Dan aku membersihkannya dan aku memalingkan wajahku dari dia. Aku mewuduin dia, menyucikannya. Aku palingkan wajahku dari dia. Fahal addaitu haqqaha. Kira-kira apa aku sudah melaksanakan tugasku membalas budi baik ibu? Apa kata Umar? La, tidak. Bingung orang ini. Alaysa qad hamaltuha ala dhahri? Bukankah aku sudah membawa dia di punggungku sebagaimana dia menggendong aku dulu? Sekarang aku yang menggendong dia di punggungku. Wa habastu nafsi 'alaiha, dan aku tahan diriku untuk dia. Seakan-akan dia nggak nikah, cuma. Udah, dia fokus merawat ibu. Dia bukan merantau, enggak, sudah. Banyak kebahagiaan yang dia tinggalkan untuk ibu. Kata Umar bin Khattab, innaha kanat tasna'u dzalika bik. Engkau tahu, ibumu dulu berbuat seperti yang kau lakukan sekarang kepadanya. Wa hiya tatamanna baqa'ak, dan dia berharap engkau hidup. Dan engkau melakukan ini kepada ibumu sekarang, dan engkau berharap dia cepat mati. Anak seperti itu. Ketika ibunya sudah tua renta, dia kesian sama ibunya. Ya Allah, kesian ibu tersiksa, sakit seperti itu. Yang ada terbetik di hatinya, kapan ibunya mati, supaya istirahat. Ibunya apa dia yang istirahat? Kalau dulu ibu kita melakukan itu, dia berharap kita hidup. Apapun akan dia lakukan. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tadi bapaknya Umar bin Khattab, sekarang putranya. Ini ada seorang yang membawa ibunya haji dari Khurasan. Khurasan negeri yang ada di Iran sana. Dia mengatakan, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Aku membawa ibuku di leherku. Imma ibunya itu digendong di pundaknya, jamaah. Digendong di pundaknya.
Dari Khurasan, jalan kaki sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, berangkat ke Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, sampai selesai semua manasik itu. Atarani jazaituha. Menurutmu kira-kira aku udah balas budi dia belum? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? La wala talqa min talaqatiha. Enggak. Satu rasa sakit ketika dia mengeluarkanmu itu belum kau balas. Jamaah, kalau hidup antum berikan kepada ibu antum semuanya. Kalau semua gaji antum berikan kepada orang tua antum belum balas budi dia. Gimana kok kondisi sekarang antum sibuk sama anaknya, sibuk sama istrinya. Kadangkala ketemu orang tua kalau ada waktu. Bukan dicari waktu. Bukan mengkhususkan waktu, tapi kalau ada waktu. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Abu Darda, pernah ada seorang datang menjumpai Abu Darda. Dia mengatakan, ibuku nyuruh aku. Masya Allah, gimana kita gak mau bersyukur sama Allah? Listrik mati, ada genset. Allahu Akbar jemaah. Sebagian ulama mengatakan kita ini merasakan kenikmatan di masa sekarang yang tidak dirasakan oleh Fir'aun di istananya. Fir'aun kalau kepanasan pakai AC? Nggak ada. Fir'aun kalau kepingin buah di musim panas, ketika musim dingin gimana carinya? Ada. Sekarang Masya Allah orang punya kulkas, ya dia taruh semuanya. Maka kita harus lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Baik, cerita Abu Darda. Ada seorang datang mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Siapa yang disuruh ibunya menceraikan istrinya? Ada. Istri-istri yang tidak berbakti, yang mempengaruhi suaminya. Ya nggak semua istri, ada beberapa. Untuk tidak berbakti sama orang tua. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa amsik dzalikal bab aw dhayyi'ah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Jadi kalau antum berpikir mau masuk surga, surga itu ada 8 pintu. Pintu yang paling indah itu orang tua, berbakti sama orang tua. Kalau kau mau silahkan kau jaga itu pintu dengan berbakti kepada orang tuamu. Kalau tidak ya buang aja itu pintu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'uqqa walidaik wa in amarak an takhruja min ahlika wa malik. Jangan durhaka sama orang tua, taati orang tua walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari keluargamu dan hartamu. Nih, kadangkala anaknya kerja sukses, di mana? Di Jakarta. Masya Allah, hidupnya makmur. Kemudian orang tuanya telepon dia, "Nak, Abah ingin engkau pulang."
Ketika bicara pulang, maka antum akan resign dari tempat kerja. Antum akan berpikir, ya Allah, ana sekolah sampai S1, S2, S3. Kemudian ana bekerja di Jakarta dengan kerjaan yang Masya Allah, gajinya besar. Hari ini orang tua nyuruh ana pulang, meninggalkan semua harta itu. Dan istrinya diajak pulang gak mau. Maka kata Nabi SAW, walaupun kedua orang tuamu nyuruh engkau untuk keluar dari keluarga dan hartamu, taat. Terus makan apa di kampung? Allahu Akbar. Mana imanmu? Ketika engkau berada di perut ibumu, siapa yang kasih makan? Ketika engkau keluar dari perut ibumu, siapa yang kasih makan? Ada orang yang ragu dengan rizki, sedangkan dia berada di atas ranjang, tidak bisa berbuat apa-apa. Rizki itu datang ke dia. Lalu ketika antum dewasa, antum sudah belajar, antum sudah kuat, takut nggak dapat rizki pulang kampung. Perlu dipertanyakan akidahnya, tauhid dan imannya. Seakan-akan ketika engkau masih bayi, keimananmu begitu kuatnya. Setelah engkau bisa bekerja, engkau mulai ragu. Taat. Harus taat, Ustaz. Iya. Abdullah bin Umar bin Khattab, dia itu punya istri yang dia cintai. Umar benci sama istrinya. Kadang-kala kan menantu sama mertua nggak klop sama. Lalu Umar mengatakan kepada Abdullah, "Talik, udah kau ceraikan istri." Fa'abaitu. Kayaknya Abdullah bin Umar masih cinta sama istri, maka dia tidak menceraikannya. Lalu Umar bin Khattab datang menjumpai Rasulullah SAW, menceritakan anaknya yang tidak mau taat. Lalu Rasul SAW berkata kepada Abdullah, "Ati abak." Taati bapak, diceraikan istri. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang anak yang juga disuruh menceraikan istrinya oleh bapaknya. Lalu dia minta fatwa kepada Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad, engkau berbakti sama orang tuamu, jangan ceraikan istrimu. Lalu orang ini menukil kisah Abdullah bin Umar. Bukankah Abdullah bin Umar disuruh menyeraikan istrinya dan dia diperintahkan oleh Nabi untuk mentaati bapaknya? Iya. Hatta yakuna abuka mithla Umar. Sampai bapakmu seperti Umar. Artinya ada bapak yang jahat. Bapak nggak taat sama Allah, mau-maunya dia. Maka di sini anak nggak boleh taat dalam kondisi bapaknya menyuruh menyeraikan dalam kezaliman. Tapi kalau bapaknya menyuruh menceraikan karena kebenaran, ya ceraikan. Ibunya menyuruh dilihat istrinya ini memang tidak taat sama suaminya, suka ngangkat suara atas suami, lalu ibunya ngomong, "Nak, udah ceraikan istrimu." Antum lalu ngomong apa? Antum mikir gimana bu, cari lagi di mana, banyak cari lagi insyaallah. Ketika antum berbakti sama orang tua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah." Siapa yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya ditambah, sambung rahimnya. Siapa rahim kita yang paling dekat sama kita? Tempat kita keluar dari rahim itu, ibu kita. Ahibati fillah, berbakti kepada orang tua apalagi ibu itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Abdullah
bin Amr radhiyallahu anhum. Tadi Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Amr bin As. Di masa Nabi SAW itu ada 4 Abdullah yang terkenal. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas. Ini 4. Ada satu lagi yang senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebutkan dalam hadis an Abdillah tanpa ada nama bapaknya, berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau yang lainnya itu Abdullah mesti disebutkan. Ini Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, datang seorang kepada Nabi SAW minta izin untuk berjihad. Kita tahu al-jihad dirwatu sanamil Islam. Puncak dari ajaran Islam ketika orang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dia mengorbankan bukan hartanya, nyawanya dia korban. Dia minta izin untuk berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya, ahayyun walidak? Orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Masih hidup bapakmu? Ya. Berjuanglah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Bukan berangkat ke medan perang, di rumah. Hadis Abdullah bin Amr juga. Datang seorang kepada Nabi SAW, yubayi'uh, mau baiat sama Nabi SAW. Baiat untuk hijrah. Dia mengatakan, ji'tu ubayi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Aku datang kepadamu berbaiat untuk hijrah, untuk tinggal di sini di Madinah. Ada riwayat mengatakan dia dari Yaman. Dia mengatakan, aku datang mau membaiat hijrah. Aku tinggalkan orang tuaku dalam kondisi menangis. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang tidak tahu dengan pahala hijrah? Lalu Nabi SAW mengatakan, farji ilaihima. Pulang. Pulang kau kembali kepada orang tuamu. Fa'abhikhuma kama abkaitahuma. Bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membikin keduanya menangis. Ahibati fillah. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang yang hijrah dari Yaman. Ini benar-benar dia hijrah dari Yaman. Datang ke Madinah. Menjumpai Nabi SAW. Lalu ditanya sama Nabi SAW, hal bil Yaman abawak? Apakah di Yaman ada kedua orang tuamu? Qala na'am. A'adina laka? Apakah mereka mengizinkanmu untuk datang ke sini? Qala la, irji ila abawai. Pulang engkau. Minta izin dari keduanya. Kalau dikasih izin, datang. Enggak, tetap bisa. Maka nih orang-orang yang merantau, yang bekerja, kadang-kala bertahun-tahun nggak pulang, nggak nelpon orang tuanya. Padahal orang tuanya nggak suka dia merantau. Maka tolong segera pulang. Ini bicara hijrah, bicara jihad fi sabilillah, bukan cari dunia, cari surga mereka. Disuruh pulang untuk berbakti kepada orang tua. Kisah Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak kenal sama Uwais Al-Qarni? Yang kata Nabi SAW, ya'tikum madadu ahli Yaman. Nanti akan datang pasukan dari Yaman. Di sana ada Uwais Al-Qarni. Umar, kalau engkau berjumpa sama dia, minta doanya dia. Bayangkan. Ini seorang manusia biasa, Umar bin Khattab Al-Faruq, yang kalau setan berpapasan sama Umar cari jalan lain, ini Umar disuruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Suruh dia istighfar. Subhanallah. Bagaimana kedudukan Uwais Al-Qarni di sisi Allah Azza wa Jalla?
Ternyata Uwais ini dulu punya penyakit jamaah. Penyakit apa yang putih semua? Sopak. Kalau sekarang namanya apa? Albino. Iya. Iya mungkin seperti albino. Dia putih semua kulitnya. Dia berdoa minta sama Allah supaya disembuhkan. Kemudian ada tempat sebesar 1 dirham. Dia minta sama Allah supaya disisakan, supaya ingat dia dengan penyakitnya. Dan dia punya ibu yang dia berbakti dengan ibunya sampai dia nggak bisa jadi sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu yang berjumpa dengan Nabi alaihissalam dalam kondisi beriman jadi sahabat. Uwais ini bisa karena dia hidup di masa Rasul SAW ada di kota Madinah dan dia sudah masuk Islam. Hanya saja dia punya ibu. Subhanallah. Karena itulah doanya akhirnya mustajab. Antum kalau berbakti sama orang tua antum, jangan takut punya masalah dalam kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuh, Allah mengatakan, minta kepadaku aku kabulkan. Ini orang yang berbakti sama orang tuanya ada nilai lebih untuk dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua. Bukan keridhaan istri dan anak-anak. Ibu-ibu yang sekarang menjadi istri, kalau melihat suaminya berbakti kepada orang tuanya, dukung suami. Ada perempuan-perempuan yang masih baru belajar untuk baik. Bapak-bapak yang menikah, apakah istri harus tahu berapa gaji bapak-bapak? Bapak-bapak, harus tahu enggak? Anak tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu harus tahu gajinya istri apa enggak? Harus tahu apa enggak ibu-ibu? Diam semuanya. Enggak harus. Enggak perlu tahu. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada kerabatnya. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa dan kepada siapa mereka berinfak? Nafkah itu diberikan kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Harta yang kalian infakkan yang paling berhak adalah orang tua. Falil walidain. Istri sama anak-anak baru setelahnya wal aqrabin. Baru kerabat, baru istri dan anak-anak. Dan suami memberikan nafkah kepada istri sesuai kebutuhan apa sesuai kemampuan? Ibu-ibu maunya sesuai kemampuan apa sesuai kebutuhan? Kemampuan. Kalau gajinya cuma 1 juta, iya betul, sesuai kemampuan, bukan sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya 5 juta sebulan untuk rumah tangga, gajinya suami ternyata 50 juta. Apa dikasih 5 juta? Tidak. Kasih lebih sesuai dengan kemampuanmu. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu. Hendaklah seorang itu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan dia. Kalau disempitkan rezekinya, ya berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi istri nggak perlu tahu gajinya suami. Karena suami mau kasih nafkah buat orang tuanya. Mana yang lebih harus didahulukan, Ustaz? Anak, istri atau orang tua? Orang tua. Ketika datang seorang bertanya kepada Nabi SAW,
Ya Rasulullah, man abar? Au man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Mendapatkan persahabatan terbaik? Kata Nabi SAW, ummuk, ibu. Qala thumma man? Terus siapa? Ibumu lagi. Terus siapa? Ibumu lagi. Terus siapa? Baru bapak. Thummal adna fal adna. Kemudian setelah itu yang dekat lagi. Ibu, baru bapak, setelah itu baru istri dan anak-anak dan kerabat-kerabat yang lain. Semoga kita masih ingat kisah Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan ada 3 orang yang beristirahat singgah di dalam sebuah gua, kemudian ada batu besar yang menggelinding yang menutupi mulut gua tersebut. Lalu mereka mengatakan, kita ini tidak akan selamat kecuali dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah setiap orang berdoa dengan amal solehnya. Ini termasuk tawasul yang disyariatkan, bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya cerita, ya Allah, Allahumma innahu kana li abawan kabiran. Ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah sepuh. Aku tidak pernah memberikan susu kepada keluargaku kecuali aku kasih dulu kepada ayah ibu. Suatu hari aku itu ngembala kambing terlalu jauh sampai malam. Sampai rumah bapak ibuku sudah tidur. Aku perah susu itu, susu kambing itu. Setelah diperah, taruh di wadah, aku samperin keduanya. Aku dapatin keduanya tidur. Maka aku berdiri menunggu keduanya bangun. Aku takut aku tinggal nanti keduanya bangun. Dan aku tidak ingin membangunkan keduanya. Orang ini berdiri, nungguin ibunya bangun. Anak-anaknya minta susu, gak ada yang dikasih. Gak ada. Bapak ibuku dulu, baru kalian. Supaya kita sadar, Allah Azza wa Jal itu gak ridho sama anak. Anak ini berbahaya. Makanya Allah wasiatkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada anak agar berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi Allah ridho dengan ayah untuk anaknya. Ayah sudah pasti cinta sama anaknya. Orang tua pasti sayang sama anaknya. Tapi anak belum tentu. Maka Allah wasiatkan anak agar berbakti kepada orang tuanya. Nih, dalam cerita Nabi SAW, dia berdiri sampai fajar. Berapa jam berdiri? Kalau anak berbakti sekarang mungkin ditaruh susunya ditinggal, kirim makanan ditinggal, dia berdiri, dia ingat 9 bulan dia berada di perut ibunya. Dia ingat bagaimana orang tua, sekarang antum lihat bagaimana orang tua anaknya menangis digendong. Anak punya anak kadang-kala nangis, jamaah, ibunya sedang sibuk, anak gendong dalam kondisi duduk. Yang anak heran, kok tahu dia bapaknya duduk? Tetap nangis. Ketika berdiri, diam dia jemaah. Seharusnya kan kalau sambil duduk kan enak gendongnya kan, kita sambil istirahat, goyang dikit. Enggak. Kita seperti itu. Maka kalau ibu-ibu melihat suaminya berbakti sama bapak ibunya, dukung. Tadi Ana sampaikan, nggak perlu ibu tahu berapa gajinya. Kalau tahu biasanya sakit hati. Betul bapak-bapak. Ibu lagi. Maka berbaktilah kepada orang tua dengan harta dan jiwa dan tubuh kita. Ahibati fillah, Rifa'ah bin Iyas meriwayatkan Ra'aitul Haris al-Ukali. Ini seorang ulama dari kalangan salaf. Ketika ngantarkan jenazah ibunya nangis. Ditanya, "Tabki, kau nangis?" Kelas ulama besar masih nangis gitu coba. Bingung dia. Kan seharusnya ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar, engkau tahu ini pasti yang terbaik. Ada apa menangis?
Lalu Al-Haris mengatakan, walima la abki. Terus kenapa aku tidak menangis? Waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah. Sedangkan telah ditutup buat aku salah satu pintu surga. Gimana aku nggak menangis? Kata dia. Ahibati fillah. Seorang anak yang dekat sama ibunya, di mana ibunya dengar dia dan dia mendengar ibunya. Bishr bin Harith mengatakan itu lebih mulia daripada mereka yang berperang di jalan Allah dengan pedang. Apalagi yang sekedar bekerja cari duit. Ahibati fillah. Kalau sudah nggak punya orang tua, apakah kita masih terus wajib berbakti? Naam. Hanya berbeda berbaktinya. Orang tua sudah nggak ada. Di antara berbakti sama orang tua, doa buat orang tua. Doakan setiap sholat. Doakan di waktu-waktu mustajab. Yang kedua, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Kepada siapa-siapa aja. Kadangkala orang tua sudah meninggal dunia, hubungan kita sama kakak kita jadi renggang. Hubungan kita sama paman kita jadi jauh. Sebagian orang bekerja di Jakarta, kalau anak tanya, kenapa kok nggak pulang? Bapak anak sudah meninggal dunia, Ustaz. Ibu anak sudah meninggal dunia. Anak tanya, bukankah ada pamanmu di situ? Bukankah ada saudara-saudara ibu di situ? Iya, berbakti kepada mereka. Karena kata Nabi SAW, inna min abarril bir silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling mulia adalah ketika seorang anak berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Teman-temannya orang tua kita, tetangga-tetangga orang tua kita yang disayangin sama orang tua kita, terus jaga perbuatan baik kita kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan karena sudah jam 6 jemaah. Anda lihat sebagian sudah lapar mungkin. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memotivasi kita untuk berbakti kepada orang tua. Ada sebuah doa yang ana ingin antum semua menghafalnya. Doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 antum baca tuh doa, agar antum dibantu sama Allah berbakti kepada orang tuanya. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah yang kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.